Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasain ala umur dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda anak besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Ketiga kalinya saya berdiri di sini akan menyampaikan tentang etikaf. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah SWT, sudah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang bagian terakhir kalinya. Dan tidak lupa juga di situ ada ibadah yang namanya etikaf. Kita juga tidak akan lagi melakukan etikaf. Nah, di samping itu semua, apakah itu ibadah etikaf dan bagaimana tentang etikaf yang benar-benar dari hadis Nabi? Untuk menjelaskannya perlu kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan etikaf. Yang pertama mengenai etikaf. Etikaf menurut bahasa artinya berdiam diri dan menetap dalam sesuatu. Sedang pengertian etikaf menurut istilah di kalangan para ulama terdapat perbedaan. Al-Hanafiyah, ulama Hanafi berpendapat etikaf adalah berdiam diri di masjid yang biasa dipakai untuk melakukan sholat berjamaah. Dan menurut Asy-Syafi'iyah, ulama Syafi'i, etikaf artinya berdiam diri di masjid dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah. Majelis Tajwid dan Tajwid dalam buku tuntunan Ramadan menjelaskan etikaf adalah aktivitas berdiam diri di masjid dalam suatu tembok tertentu dengan melakukan amalan-amalan atau ibadah tertentu untuk mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Etikaf disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu, dan maka minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Yang kedua, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu yang artinya bahwa Nabi SAW melakukan iktikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, waktu pelaksanaan iktikaf. Iktikaf sangat dianjurkan dilaksanakan setiap waktu bulan Ramadan. Di kalangan para ulama terdapat perbedaan tentang waktu pelaksanaan iktikaf. Apakah dilaksanakan selama sehari semalam 24 jam atau boleh dilaksanakan dalam beberapa waktu saat? Al-Hanafiyah berpendapat bahwa iktikaf dapat dilaksanakan pada waktu yang sebentar, tapi tidak ditentukan batasan lamanya. Sedang menurut Al-Malikiyah, iktikaf dilaksanakan dalam waktu minimal 1 malam 1 hari. Dengan memperhatikan pendapat di atas, dapat disebutkan bahwa iktikaf dapat dilaksanakan dalam beberapa waktu tertentu, misal dalam waktu 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, dan seterusnya, dan boleh juga dilaksanakan dalam waktu sehari semalam atau 24 jam. Yang ketiga, tempat pelaksanaan iktikaf. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan bahwa iktikaf dilaksanakan di masjid. Di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat tentang masjid yang dapat digunakan untuk melaksanakan iktikaf.
apakah masjid jami' atau masjid lainnya. Sebagian berpendapat bahwa masjid yang dapat dipakai untuk pelaksanaan i'tikaf adalah masjid yang memiliki imam dan masjid khusus, baik masjid tersebut digunakan untuk pelaksanaan sholat lima waktu atau tidak. Hal ini sebagaimana diberikan oleh Al-Hanafiyah, ulama Hanafi. Sedang pendapat yang mengatakan bahwa i'tikaf hanya dapat dilaksanakan di masjid yang biasa dipakai untuk melaksanakan sholat jamaah. Pendapat ini diberikan oleh Al-Hanafiyah, ulama Hambali. Menurut hemat kami, masjid yang dapat dipakai untuk melaksanakan i'tikaf sangat diutamakan masjid jami', masjid yang biasa digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat dan tidak mengapa i'tikaf dilaksanakan di masjid biasa. Yang keempat, syarat i'tikaf. Untuk sahnya i'tikaf diperlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama, orang yang melaksanakan i'tikaf beragama Islam. Yang kedua, orang yang melaksanakan i'tikaf sudah baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, i'tikaf dilaksanakan di masjid, baik masjid jami' maupun masjid biasa. Yang keempat, orang yang akan melaksanakan i'tikaf hendaklah memiliki niat i'tikaf. Yang kelima, orang yang beriktikaf tidak disyaratkan puasa. Artinya orang yang tidak berpuasa boleh melakukan i'tikaf. Yang kelima, hal-hal yang perlu mendapat perhatian bagi orang yang beriktikaf. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan i'tikaf harus tetap berada di dalam masjid, tidak keluar dari masjid. Namun demikian bagi mu'takif, orang yang melaksanakan i'tikaf boleh keluar dari masjid karena beberapa alasan yang dibenarkan, yaitu yang pertama karena uzrin syar'iyyin, alasan syar'i seperti melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua karena hajat tabi'iyah, keperluan hajat manusia, baik yang bersifat naluri maupun yang bukan naluri, seperti buang air besar, kecil, mandi janabah dan lainnya. Yang ketiga karena sesuatu yang sangat darurat, seperti ketika bangunan masjid runtuh dan lainnya. Yang keenam, amalan-amalan dapat dilaksanakan selama i'tikaf. Dengan memperhatikan beberapa ayat dan hadis Nabi SAW, ada beberapa amalan ibadah yang dapat dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan i'tikaf, yaitu yang pertama, melaksanakan sholat sunat seperti sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyat dan lain-lain. Yang kedua, membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Yang ketiga, berzikir dan berdoa. Yang keempat, membaca buku-buku agama. Dengan memperhatikan keterangan di atas, maka apa yang ditanyakan Bapak Hamka Ma'ruf Kastolani seperti lampu masjid harus redup dalam rangka kekhusyuan pada i'tikaf. Bukan sesuatu yang harus dilaksanakan pada i'tikaf karena tidak ada dalam khusus yang menjelaskan tentang hal tersebut. Allah alam bisawab. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, cukup sekian ceramah saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.